Setiap mimpi selalu dimulai dari tempat yang sederhana. Bukan tentang dapur mewah, juga bukan pula tentang peralatan mahal. Hanya tangan kosong dan keberanian untuk mencoba. Di balik wajah yang tenang, ada mimpi besar yang sedang bersembunyi. Belum ada resep sempurna, belum ada cerita tentang keberhasilan. Namun, pagi itu, perjalanan panjangnya resmi dimulai. Terus semangat, selalu diawali dengan bismillah dan solawat. Hari itu, ia memutuskan untuk mencoba. Dengan tangan yang masih belajar dan hati yang penuh harap, menuang bahan satu persatu. Setiap adukan perlahan-lahan ia isi dengan keyakinan. Tak semuanya berjalan dengan sempurna. Tapi, ia memilih untuk terus melangkah dengan perlahan, penuh harap. Saat pintu oven tertutup, harapannya ikut terkunci di dalam. Ia tak tahu hasilnya, tapi ia sudah berani memulai. Dengan hati berdebar, ia menunggu keajaiban kecil itu. Namun yang keluar bukan seperti yang ia bayangkan. Senyumnya menghilang, digantikan oleh sunyi. Kue itu bantat, seperti mimpinya yang runtuh sesaat. Tak ada yang melihat air matanya, hanya dapur kecil yang menjadi saksi. Untuk sesaat, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia akan berhenti? Atau mencoba sekali lagi? Tak semua perjuangan disambut dengan dukungan. Ada yang meragukan, ada yang menertawakan. Ia tersenyum, padahal hatinya retak. Kata-kata itu lebih tajam dari kegagalan. Ia pulang membawa luka, bukan tepuk tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, api kecil itu belum padam. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Gagal, dan gagal lagi. Ia belajar mencari jawaban di setiap kesalahan. Tubuhnya lelah, hatinya hampir menyerah. Namun perlahan, hasil mulai berubah. Ia memilih untuk tetap berjalan. 2 tahun berlalu, dan ia masih di sini. Ada malam, di mana lelah terasa lebih berat dari mimpi. Ia sudah mencoba segalanya. Mengulang, memperbaiki, namun tetap gagal. Air mata pun jatuh, tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin berhenti. Namun di tengah sunyi itu, hatinya masih mencari cahaya. Saat semua terasa terlalu berat, ia memilih untuk berserah. Bukan meminta kemudahan, melainkan kekuatan. Ia menitipkan mimpinya pada Yang Maha Mengetahui. Dan perlahan, hatinya menjadi lebih ringan. Bukan jawabannya yang datang, tapi ketenangan. Dan dari situlah, ia siap mencoba sekali lagi. Hari itu, ia mencoba sekali lagi. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan keyakinan. Ia menyerahkan hasilnya setelah melakukan yang terbaik. Tak ada kecemasan berlebih, hanya kesabaran.
Dan saat pintu itu terbuka, ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memberanikan diri untuk berbagi. Bukan untuk dipuji, hanya ingin tahu rasanya di mata orang lain. Detik-detik yang terasa sangat panjang. Lalu senyum-senyum itu muncul. Hatinya bergetar, bukan karena bangga, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, mimpinya terasa nyata. Tak langsung besar, tapi dimulai dengan langkah kecil. Ia menyiapkan segalanya dengan hati-hati dan cinta. Bukan sekadar jualan. Ini tentang kepercayaan. Uang pertama bukan soal jumlah, tapi maknanya. Senyum itu menguatkan langkahnya. Perlahan, mimpinya mulai menemukan bentuk. Tanpa ia sadari, dapur kecil itu mulai berubah. Pesanan datang satu persatu, pelan tapi konsisten. Ia tak lagi berjalan sendiri. Kepercayaan orang lain menjadi tanggung jawab yang ia jaga. Tak ada euforia berlebihan, hanya rasa syukur yang dalam. Karena ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal yang lebih besar. Tak ada yang instan dalam mimpi. Ada malam lelah, ada kegagalan, dan ada air mata yang tak terlihat. Semua itu perlahan membentuk dirinya hari ini. Setiap kue bukan sekadar rasa, tapi cerita. Jika kamu sedang berjuang hari ini, percayalah, prosesmu berarti. Karena mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil yang setia. Malam itu, sunyi terasa lebih keras dari biasanya. Hujan turun pelan, seperti ikut membawa lelah yang ia simpan sendiri. Ia sudah mencoba lagi dan lagi, tapi hasilnya selalu sama, tidak seperti yang ia harapkan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena lelah yang menumpuk terlalu lama. Di titik ini, ia tidak bertanya bagaimana caranya berhasil. Ia hanya bertanya, masih pantaskah aku melanjutkan? Air mata itu jatuh diam-diam, tanpa suara, tanpa saksi. Tapi jauh di dalam hati, masih ada suara kecil yang berkata, bertahan sedikit lagi. Di saat ia paling lelah, datanglah sesuatu yang tak ia duga. Bukan dengan kata-kata besar, hanya sebuah kehadiran. Kadang, kita tak perlu nasihat, kita hanya ingin dimengerti. Di sampingnya, ia tak harus kuat. Ia boleh lelah. Dan itu cukup. Sentuhan kecil itu mengatakan lebih banyak daripada ribuan kata. Dan perlahan, beban di dadanya terasa sedikit lebih ringan. Saat usahanya mulai berjalan, ujian baru pun datang. Bukan lagi tentang rasa, tapi tentang tanggung jawab. Satu kesalahan kecil bisa merusak kepercayaan. Dulu, ia mungkin panik, tapi tidak hari ini. Ia belajar. Tenang adalah kekuatan, dan ia memilih bertahan dengan cara yang lebih dewasa. Saat hari akhirnya sunyi, ia memilih berhenti sejenak. Bukan karena lelah, tapi karena belajar menghargai proses. Ia sadar, tak semua hari harus sempurna untuk bermakna. Ia bersyukur, bukan hanya atas hasil, tapi atas kekuatan untuk bertahan. Karena di titik ini, ia tak lagi terburu-buru. Ia tahu, semua yang dijalani hari ini
adalah bekal untuk esok. Hari itu datang perlahan, dengan cahaya yang berbeda. Bukan lebih terang, hanya terasa lebih hangat. Rak kayu rapi, aroma kue segar, memenuhi ruangan. Tidak mewah, tidak besar, tapi nyata. Sebuah mimpi yang kini bisa ia sentuh. Ia berdiri sejenak, menarik napas panjang, bukan karena takut, tapi karena terharu. Tangannya menyentuh meja dengan lembut, memastikan ini nyata. Papan nama sederhana, tulisan tangan yang sama seperti dulu. Masih jujur, masih sederhana. Ini bukan akhir perjalanan, tapi awal yang baru. Pelanggan pertama masuk. Senyum canggung bertemu senyum tulus. Ia melayani dengan tenang, tidak tergesa. Di balik senyum itu, ia tahu tempat ini adalah awal dari babak baru. Mimpi tidak selalu datang dengan gegap gempita. Kadang hadir perlahan, melalui pintu kecil yang akhirnya terbuka. Hari ini, ia tidak lagi bertanya, apakah mampu? Ia hanya melangkah, dan terus melangkah. Pagi itu datang dengan tenang. Tidak ada suara ramai. Tidak ada pengumuman besar. Hanya kunci yang berputar. Dan aroma kue yang baru keluar dari oven. Satu orang datang lebih awal. Berdiri, menunggu dengan sabar. Ia sempat terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena terharu. Lalu satu orang lagi datang. Dan satu lagi, tidak ramai, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Sebuah antrian kecil, tenang, nyata. Ia tetap bekerja dengan ritme yang sama. Tidak tergesa, tidak ingin mengecewakan. Karena, baginya, setiap kue adalah janji. Setiap kotak diserahkan dengan senyum tulus. Setiap ucapan, terima kasih. Ia balas dengan anggukan hormat. Ia tahu, orang-orang ini datang bukan karena iklan. Mereka datang karena percaya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, bukan hanya kue yang ia buat, tapi kepercayaan, dan kepercayaan adalah tanggung jawab yang harus dijaga. Hari-hari itu mulai terasa panjang. Pesanan datang tanpa henti. Tangannya tetap bekerja. Tapi, tubuhnya mulai berbicara. Ia tidak mengeluh. Ia hanya diam dan jujur pada dirinya sendiri. Ia menatap kedua tangannya. Bukan dengan keluhan, melainkan dengan kesadaran bahwa ada mimpi yang tak bisa dijaga sendirian. Pertemuan itu tidak resmi. Tidak ada meja besar. Tidak ada janji manis. Hanya percakapan sederhana tentang mau belajar dan mau berusaha. Dengan suara yang tenang, ia mulai menjelaskan. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman seperjalanan. Ia tahu, kepercayaan bukan untuk diuji, melainkan dijaga. Dapur itu kini tidak lagi sunyi. Ada langkah lain, ada tangan lain, dan ada rasa bahwa mimpi ini mulai tumbuh bersama. Hari itu, ia belajar satu hal penting, bahwa memimpin bukan tentang memberi perintah, melainkan tentang memberi ruang, dan bahwa kesuksesan menjadi lebih indah saat bisa dibagi. Ada hari ketika mimpi tak lagi terasa berat. Bukan karena jalannya menjadi mudah, tetapi karena ia tak lagi berjalan sendiri. Di ruang kecil ini, ia belajar arti baru dari usaha. Bahwa berbagi bukanlah kehilangan. Justru di sanalah mimpi menemukan bentuknya yang lebih utuh. Hari itu, ia tidak hanya membangun usaha. Ia mulai membangun arti sebuah perjuangan.